Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Dan bacaan-bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan menggambarkan kepada kita ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari bacaan pertama sangat jelas ciri itu, yaitu adalah orang yang mampu membahasakan dan dimengerti oleh orang lain mengenai pengalaman imannya kepada Tuhan. Rasul-rasul mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Rasul-rasul mengenal dan mengalami Yesus yang hidup di dalam diri mereka. Pengalaman rohani itu tidak hanya tersimpan dalam dirinya sendiri, tetapi kemudian mampu diungkapkan lewat kata, lewat perbuatan, lewat tindakan, sehingga dimengerti oleh orang lain bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Lukas mencatat bahwa kemudian dikatakan mengerti bahasa. Ungkapan yang dipakai oleh rasul-rasul dimengerti oleh semua orang dari berbagai bahasa. Dan itu mengungkapkan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka untuk mengukur apakah kita penuh dengan Roh Kudus, caranya adalah apakah hidup kita sebagai orang beriman dimengerti oleh orang lain. Apakah diri kita sebagai pengikut Kristus dipahami oleh orang lain. Dipahami bukan hanya dalam arti mereka menerima, tetapi mereka mengakui bahwa dia itu orang beriman. Lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Ciri yang kedua dari orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus seperti dalam bacaan kedua adalah orang-orang yang tidak putus asa, tetapi mempunyai pengharapan. Tidak putus asa karena bertemu dengan pengalaman kejatuhan dalam dosa, bahkan kematian. Hidup di tengah dunia yang penuh dengan kefanaan, tetapi ia tidak putus harapan. Ia mempunyai harapan bahwa ketika selesai di dunia ini, ia menuju kepada dunia yang abadi. Bahasa yang dipakai oleh Paulus dalam bacaan kedua adalah, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh akan memberi hidup dan kebenaran. Maka saudara-saudari sekalian, kalau kita adalah orang-orang yang dikuasai dengan Roh Kudus, kita bukanlah orang-orang yang mudah kecewa dan putus asa. Bertemu dengan masalah, bertemu dengan kekurangan-kekurangan, bertemu dengan dosa, kita tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi mempunyai harapan. Kekurangan itu, dosa itu bisa diampuni. Kejatuhan itu bisa bangkit lagi. Kegagalan itu bisa keluar untuk menjadi orang yang sukses. Maka sehingga kita menghadapi dunia ini, mengalami cobaan-cobaan di dunia ini, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini,
kita selalu mempunyai harapan ada masa yang baik untuk kita. Dan unsur yang ketiga sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus seperti dalam Injil hari ini. Yesus dengan sangat baik melalui penginjil Yohanes menggambarkan bahwa ketika kita mengasihi Dia, kita akan menjadi pelaksana sabdanya. Ketika kita mengasihi menyebut diri sebagai pengikut Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang melaksanakan firman-Nya. Dan karena itu, Bapakku akan mengasihi Dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua telah dibaptis dan melalui baptisan itulah kita menerima karunia Roh Kudus. Maka pada hari raya Pentakosta ini kita diingatkan untuk menegaskan lagi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu. Mari kita munculkan, mari kita perlihatkan di dalam seluruh hidup kita. Melalui bahasa kita, melalui kata-kata kita, melalui kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pewarta kabar sukacita kepada orang lain.